bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia sempat dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani trial bersama dengan Rafael Struijk dan Zico Sore. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, dikabarkan Indonesia melawan Guinea ini dengan full squadnya. Jadi tiada seorang pun yang absent. Malahan kini Elkin Bagot juga dipanggil untuk memberi kekuatan baru kepada timnas Indonesia ini. Di bagian lini belakang dan juga lini tengah itu mungkin ada beberapa perubahan oleh Sintayong. Jadi timnas U23 ini full squad dan bintang-bintang yang diasporanya semua bermain. Daripada bawah Justin Hupner, di tengah Ivar Jenner, kemudian Rafael Struijk dan juga Nathan Joaon dan Elkin Bagot. Jadi bagaimana Sintayong menggembleng mentalitas semua pemain ini untuk menghadapi tim Afrika. Ini satu lagi perlawanan yang mungkin berbeda dengan perlawanan sebelumnya, karena perlawanan sebelumnya ini melawan tim-tim daripada Asia. Ini berbeda dengan tim di Afrika. Sudah tentu ada perbedaan, sudah tentu ada penyesuaian yang lain perlu ada kepada timnas Indonesia ini. Penyesuaian daripada segi dia main di Paris, mungkin di kawasan yang dingin. Jadi penyesuaian cuaca itu perlu diadaptasi oleh kesemua pemain-pemain ini. Dan juga yang keduanya daripada penyesuaian kepada postur tubuh pemain-pemain Afrika itu, kecepatan mereka itu bagaimana Sintayong menggembleng tenaga untuk memberi sedikit kekuatan lagi fisik kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Oke guys, yuk kita simak video ini. Timnas U23 full bintang, Sintayong gembleng mentalitas lawan Guinea. Hujatan jadi model hadapi playoff. Yuk kita simak dulu apa cerita yang terkini dari video ini. Beri isyarat bela Indonesia, playmaker Feyenoord siap geser Marcelino. Feyenoord, playmaker Feyenoord, baru lagi nih. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Garuda Muda kedatangan playmaker keturunan yang bisa menjadi pesaing Marcelino Ferdinand. Pemain tersebut yakni Delano van der Heyden yang telah memberikan isyarat untuk membela tim merah putih. Hal itu terbukti ketika Delano van der Heyden mengunggah ulang postingan akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heyden dengan balutan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord. Oke, nampak dia sudah pakai seragam timnas Indonesia, ada bendera Indonesia. Delano van der Heyden, ini dia punya Instagram mungkin ya. Oke, kalian boleh tengok sendiri di sana. Rotterdam. Sontak aksi dari sang pemain langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Sejatinya sosok Delano van der Heyden sendiri sempat masuk ke dalam radar PSSI, yakni saat timnas Indonesia U20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U20 2023. Dia masuk ke dalam radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lain seperti Justin Hupner dan Ivar Jenner. Sementara itu, menurut laporan Instagram @footballtelenesia, Delano van der Heyden dikabarkan ingin bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia sempat dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani trial bersama dengan Rafael Struijk dan Zico Sore. Akan tetapi Feyenoord yang menjadi klub Delano tidak melepasnya. Kini peluang itu dinilai muncul kembali. Jika benar bisa dinaturalisasi, maka sang pemain bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat yang ciamik. Musim ini saja, Delano van der Heyden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21. Hasilnya dia bisa mencetak 1 gol dan 3 assist. Berkat kemampuan gemilangnya ini, Delano van der Heyden tak butuh waktu lama untuk dipromosikan ke tim Feyenoord Rotterdam U21. Hal itu pun sudah terjadi sejak 1 Januari 2023 lalu ketika usianya belum genap 18 tahun. Melihat perkembangannya, Delano kini pun bahkan pernah promosi ke tim senior Feyenoord. Kehadiran Delano van der Heyden sendiri pun dinilai bisa jadi pesaing Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia.
sebab dia mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri yang juga mirip dengan Marcelino Ferdinand. Oke. Kalau begitu sebagai backup lah kan, ini antara sebagai backup kepada Marcelino Ferdinand, sebab sekarang ini di bagian tengah Marcelino, Ivar Jenner, Nathan Joaon, kemungkinannya perubahan ini akan berlaku. Marcelino mungkin akan main di depan bersama Witan ataupun Rafael Strik, dan pemain ini yang baru ini mungkin dia akan diletakkan bersama Nathan Joaon, Ivar Jenner dan juga Hayden tadi ini. Jadi ini satu perkembangan yang bagus, ada backup pemain di tengah. Punggawa Garuda Muda yang berpotensi dirotasi lawan Guinea. Oke, kita tengok pemain mungkin tactical Sinteyong macam mana. Kelly Sroyer. Pertama, Jim Kelly Sroyer. Jim Kelly sejatinya tampil cukup baik karena kerap membobol pertahanan lawan. Namun acap kali ia justru kehilangan bola ketika sedang menyerang. Pergerakan tanpa bolanya pun bisa dikatakan buruk. Sebab beberapa kali timnas Indonesia U23 offside karena Jim Kelly Sroyer yang sudah terlalu maju. Hal tersebut pun kerap membuat rekan timnya kesulitan untuk mengoper pemain Persik Kediri tersebut. Pratama Arhan. Kedua, Pratama Arhan. Pratama Arhan. Arhan juga kerap kehilangan bola saat melawan Irak kemarin. Keputusannya saat memegang bola tak efektif seperti biasanya. Namun Arhan melakukan kesalahan fatal saat gawang timnas Indonesia U23 bobol pertama kali dari Irak U23. Sebab Arhan tidak melompat ketika Zaid Tehsen mencoba menyundul bola yang akhirnya masuk ke gawang timnas Indonesia U23 pada menit ke-27. Padahal andai saja Arhan melompat, setidaknya Zaid menyundul dengan kondisi yang tidak nyaman, sehingga arah bola mungkin bisa tidak ke gawang. Namun nyatanya kan? Zaid dengan leluasa menyundul bola karena Arhan yang berada di dekatnya tidak melompat. Marcelino Ferdinand. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Kurang juga Marcelino kan. Tidak dapat dipungkiri Marcelino adalah wonderkid milik timnas Indonesia yang saat ini tengah menjadi sorotan. Semua itu karena kemampuannya yang di atas rata-rata untuk usia 19 tahun. Kendati demikian, permainan Marcelino Ferdinand justru dinilai buruk saat timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23. Pemain KMS KDC itu dianggap terlalu egois, sehingga kerap menguasai bola tanpa memberikan umpan kepada rekan setim. Ada satu momen Marcelino bisa mengoper Nathan Joaon atau Pratama Arhan ketika ia sudah berada di kotak penalti. Kan? Bukannya mengumpan, Marcelino justru mencoba menendang di sudut yang tidak ideal. Benar saja, tendangan Marcelino pun terangkat terlalu jauh dari mister gawang. Permainan egois Marcelino itu pun kini tengah diserang oleh para pecinta sepak bola tanah air. Tapi tidak apa, dia satu sajalah yang dia buat begitu. Sebab bukan banyak pun dia egois sebenarnya. Jadi tidak perlu dihujat. Marcelino ini masih lagi muda. Dia perlu persediaan mental yang kuat. Jadi perlu berikan dia semangat, motivasi yang bagus. Jangan kritik yang sampai dia down ya. Sebab dia ini juga pemain yang perlukan semangat, kekuatan daripada kita semua. Hanya satu kesilapan itu, jangan kita pandang Marcelino ini sebagai seorang yang terlalu egois. Tidak, sebenarnya mungkin di kesempatan-kesempatan yang lain juga dia banyak memberi assist kepada penyerang-penyerang juga, dan memberi peluang kepada yang lain untuk cetakan gol, tetapi tidak berhasil. Maka dia ingin mencoba mungkin sendiri, mungkin ada keberuntungan untuk dia juga. Nah, jadi kita teruskan bagi semangat kepada Marcelino Ferdinand ini. Dia seorang pemain yang bertalenta, punya kualitas yang bagus. Saya selalu mengikuti perkembangannya juga di Belgia. Dia memang seorang yang punya semangat jitu untuk negara Indonesia ini, guys. Oke, kita lanjut. Garuda Muda dihujat. Sinteyong ungkap keuntungan tim. Fakta menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong yang mengungkapkan faktor timnas Indonesia U23 tampil garang di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, ajang kelompok umur tersebut telah usai di mana Jepang keluar sebagai juara dengan mengalahkan Uzbekistan di partai final.
Timnas Indonesia U23 sendiri membuat kejutan dengan mampu melangkah hingga ke babak semifinal meski berstatus sebagai debutan. Hasil tersebut merupakan sebuah prestasi yang membanggakan bagi sebuah tim debutan di Piala Asia U23 ini. Setelah pertandingan itu, salah seorang wartawan bertanya kepada Sintayong, apakah banyaknya pemainnya yang punya pengalaman tampil di timnas senior menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tampil apik di level U23. Kemudian Sintayong pun mengiyakan pertanyaan itu. Kata dia, hal itu menjadi keuntungan sendiri bagi timnas Indonesia U23, sehingga mereka memiliki kerjasama dan kekompakan tim yang sangat baik di atas lapangan. Dan saya kadang-kadang juga membawa beberapa pemain di bawah 20 tahun loh, saat timnas Indonesia memanggil meski mereka tidak bermain. Karena ada keuntungan bagi pemain di bawah 23 tahun untuk sekedar pengalaman mengikuti kompetisi tim nasional senior. Jadi ya, secara keseluruhan, Anda tahu pasti banyak pemain tim nasional yang masih bermain di bawah 23 masih tahun. Muda lagi. Dan ini merupakan keuntungan bagus bagi tim kami. 20 rata-rata 20 tahun lah kan pemain-pemain Indonesia Garuda nih. Muda memang menjadi tim yang paling banyak memiliki pemain dengan caps di timnas senior dalam pagelaran Piala Asia U23 2024 ini dengan total 14 pemain. Di belakang mereka terdapat Arab Saudi 13 pemain, Uzbekistan 12 pemain, dan Vietnam 10 pemain. Walau berakhir di peringkat keempat Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 masih memiliki peluang, yakni untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya adalah Hernando Ari dan kawan-kawan harus bisa memenangkan pertandingan playoff antar benua kontra Guinea, yang merupakan tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023. Tengok ini Afrika guys, dia punya fisik sejak memang. Oke guys, itu antara perkara yang ada dalam video ini, yaitu seorang lagi pemain yang berkemungkinan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Tetapi untuk melawan Guinea ini, pemain itu belum lagi sebenarnya dapat diturunkan. Apapun, Indonesia punya full squad bintang setakat ini yang kesemuanya bisa bermain melawan Guinea U23 nanti. Dan apa yang perlu Indonesia lakukan seperti yang saya katakan tadi itu, mentalitas perlu dipertingkatkan, quality fisik perlu dipertingkatkan, stamina, kecepatan, karena di Guinea ini 16 pemainnya berkarir di Eropa, tetapi Indonesia juga punya pemain-pemain yang bagus. Pemain diasporanya juga semua berkarir di Eropa, yang 4 orang nih: Elkan Bagot, Sinubne, Ivar Jenner, Rafael Strik, Nathan Joon. Ada 5. Dan ada lebih kurang 12 pemain timnas Indonesia bermain dengan timnas senior. Jadi pemain-pemain Indonesia juga sebenarnya punya pengalaman. Cuma sekarang ini, ketika bermain di lapangan itu, dari situ yang kita dapat mungkin melihat situasi nanti, bagaimana mental itu terbina dalam lapangan ketika menentang Guinea itu. Kalau diimbas kembali 5 perlawanan sebelum ini, melawan Australia, melawan Yordania, melawan Korea Selatan, Uzbekistan, dan Irak, 5 ini, Indonesia sebenarnya bermain dengan cukup bagus ya, terutama ketika melawan Australia, Yordania, sehingga dapat mencetak 4 gol, dan juga melawan Korea Selatan dapat mencetak 2 gol juga dengan Korea Selatan. Nih bukan mudah, ini tidak mudah ya untuk melawan Korea Selatan mencetak gol dan akhirnya menang dengan sepakan tendangan penalti ini. Jadi 3 perlawanan itu sebenarnya Indonesia bermain dengan cukup bagus daripada segi kerjasama itu. Kecuali yang saya mungkin agak kekurangan sedikit apabila Indonesia melawan dengan Uzbekistan ini. Di sini memang kalau ikut dari penguasaan bola 62% Uzbekistan, ketimbang dengan Indonesia itu cukup jauh ya penguasaan bolanya. Dan pada ketika itu Indonesia seperti semangat yang kurang, mental yang mungkin agak sedikit down oleh karena wasit, dan juga perlawanan ketika menentang Irak itu sebenarnya Indonesia juga bermain baik ya. Ketika melawan Irak ini, itu juga sedikit terganggu dengan gol pertama Irak yang offside atau tidak. Kalau sebab tidak dilihat melalui VAR, itu juga yang menurunkan sedikit down mentalitas pemain ini. Jadi perlu tactical ini sudah bagus. Sinteyong akan melakukan segenap pemain yang ada ini untuk kekuatan
menyusun formasi dan strategi itu sudah pasti. Cuma sekarang ini dari segi mental ini yang perlu diambil perkiraan, perlu diperkuatkan. Nah, tim-tim Afrika ini yang saya tahu dia tidak akan penat, tiada lelahnya. Dia akan berlari terus. Mungkin seperti Uzbekistan juga ini. Uzbekistan tidak pandai penat juga guys. Jadi tim-tim Afrika ini begitu juga. Dia tidak pandai penat nih kalau main. Tapi yang mungkin menjadi imbang perlawanan itu nanti apabila pemain-pemain Indonesia ini juga punya stamina yang bagus. Jadi setiap 90 menit itu akan berlari terus supaya pemain-pemain dunia juga tertekan. Nah, jadi mereka anggap Indonesia ini juga wah, pemain ini pemain yang hebat juga. Ada kemampuan stamina yang tinggi. Jadi mungkin dari situ mereka akan mungkin tidak menganggap Indonesia ini seperti tim-tim yang biasa. Gitu. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkembangan timnas Indonesia U23 ini. Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen channel Askalani Studio sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar, reaksi, perkongsian terkait dengan sepak bola di ASEAN ini. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.